Boleh nggak? Aku Boleh cerita Bang, dulu. Mas Oke, Alvin. oke. Aku cari dulu ya. Gimana ya? Aku lupa deh. Itu tuh tips dari aku sih gimana caranya biar bisa FYP. Sebenarnya aku juga notabene masih belajar sih teman-teman. Cuma ketika aku menggunakan tips trik ini tuh bisa FYP gitu. Tapi nggak tahu nanti buat teman-teman semua. Tapi mayoritas kalau di TikTok itu ketika kita buat konten random itu malah bisa FYP daripada ketika kita udah ngeditnya itu maksimal gitu kan. Itu wajar banget Oke. sih sebenarnya. Oke, aku izin share screen ya. Boleh, Mas Alvin. Oke, asik. Aku dipanggil Mas Alvin. Panggil kayak mas-mas Jawa banget ya. Oke teman-teman, apakah udah kelihatan? Sudah. Oke, bayar ya 10 juta. Oke. Oke, jadi gimana sih cara kita itu bisa membuat konten yang FYP gitu kan walaupun dengan keterbatasan yang kita miliki ya. Pertama teman-teman itu harus membuat hook yang menarik. Hook ini adalah 3 atau mungkin 5 detik pertama kayak semisal di sini aku buat konten kayak eh, apa ya? Ternyata air minum ini tuh bisa mencerahkan wajah gitu kan. Terus dari peserta atau mungkin dari viewers kita itu bakal menilai Eh, emang air minum itu bisa mencerahkan wajah gitu kan. Makanya dengan adanya hook yang menarik atau mungkin hook yang kayak kontroversial atau mungkin hook yang vulgar gitu kan itu secara tidak langsung bisa memberikan suatu chorus kepada viewers kita gitu kan teman-teman. Jadi kayak for example kayak ketika aku mau buat konten tuh kayak eh kado ulang tahun bisa ke luar negeri gitu kan sampai itu kan aku buat konten tuh kan di Instagram gitu kan dan alhamdulillah juga bisa FYP di 20 ribuan atau mungkin beberapa ribu gitu kan jadi kayak dengan kuris-kuris yang kayak hal-hal yang unik itu kan secara tidak langsung bakal di kepoin sama orang lain gitu kan jadi mereka itu bisa menonton sampai akhir kemudian yang kedua teman-teman bisa menggunakan join the trend and challenge jadi ketika teman-teman itu bisa menggunakan tren-tren yang lagi viral atau mungkin tren-tren yang lagi digunakan banyak orang, teman-teman bisa menggunakan hal itu. Kayak misal teman-teman lagi ada JJ nih, JJ Fuji gitu kan biasanya kan bakal cepat viral tuh. Nah, teman-teman bisa menggunakan JJ tersebut atau mungkin lagu-lagunya yang lagi tren kayak lagu-lagu apa sih? Kayak Reza Arab gitu kan kayak JJ kan biasanya bakal ngetren. Kemudian ketiga teman-teman itu harus memanfaatkan TikTok feature dalam artian ketika teman-teman itu ada efek manfaatin aja gitu loh jangan sampai teman-teman ini kayak gak dimanfaatin karena itu sangat berdampak sekali buat teman-teman yang mau lebih berkembang atau mungkin menggunakan fitur-fitur yang lebih menarik biar nanti ketika dari apa ya viewersnya itu kayak gak terlalu bosan gitu kan. Kemudian yang keempat teman-teman bisa menggunakan hashtag yang tepat dalam artian ketika teman-teman itu share tentang beasiswa jangan sampai hashtagnya itu tentang hashtag tips trik berprestasi itu salah tapi ketika teman-teman itu hashtag membahas tentang beasiswa teman-teman bisa menggunakan hashtag beasiswa kayak gitu kemudian yang kelima teman-teman itu harus upload jam ramai jadi ketika teman-teman itu punya jam-jam yang konsisten ketika teman-teman itu punya konsistensi dari jadwal konten teman-teman teman-teman harus menggunakan jam-jam yang ramai kalau dari aku sendiri itu menggunakan jam setengah 4 atau mungkin jam 5 karena itu adalah waktu orang-orang bekerja itu atau mungkin orang-orang sekolah itu pada pulang dan hal yang dipegang adalah HP kemudian yang dipegang HP adalah mereka bakal membuka yang namanya TikTok karena TikTok itu lebih menarik daripada media sosial yang lainnya jadi mereka itu bakal menggunakan jam-jam lagi istirahat kayak gitu. Kemudian keenam teman-teman juga bisa menggunakan audio yang viral tadi kayak lagu-lagu apa sih kayak semisal lagu apa sih yang biasanya ngetren aku nggak pernah pakai lagu-lagu deh. Biasanya yang aku pakai itu ya jedek-jedek sih teman-teman. Kemudian yang ketujuh adalah engage with followers dalam artian ketika teman-teman itu udah punya followers ada yang komen teman-teman harus membalas biar nanti apa teman-teman nggak dianggap sebagai orang yang sombong kayak gitu. Kemudian yang kedelapan adalah caption yang menarik caption yang menarik ini teman-teman harus membuat di sini Kak Alvin atau mungkin Mas Alvin juga memberikan suatu uh, apa ya nasihat aja buat teman-teman semua ketika teman-teman itu membuat konten di feed atau mungkin di TikTok atau mungkin di Instagram teman-teman harus bisa menjelaskan terkait apa ya sih cara mendapat gimana caranya teman-teman itu mendapatkan prestasi tersebut gimana caranya teman-teman itu bisa melaksanakan program tersebut atau mungkin teman-teman bisa bercerita